Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang ataupun selamat pagi kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah online untuk mata kuliah Informatika dan Teknologi bersama saya Dedi Supati. Pada pertemuan ke-6 kali ini, 5 apa 6 ini? 6 ya. Pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang Ik bersarang. Ini lanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita belum sempat mendemokan bagaimana konsep Ik bersarang dalam terapan coding. Namun sebelum masuk ke materi inti yang akan kita pelajari hari ini, seperti biasa, izinkan saya mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel boolean, yaitu variabel yang hanya menampung bilangan true atau false. Kalau dalam bahasa C, true itu 1, false itu 0. Sementara dalam bahasa Delphi, true ya true, false ya false. Tapi kita bisa selaku developer merubah nilai itu menjadi 1 atau false menjadi 0. Nah, di samping Anda mempelajari variabel boolean yang kemarin, saudara pun sudah mempelajari operator logika. Karena ketika kita bicara variabel boolean, maka itu akan bersinggungan dengan operator logika. Nah, operator logika yang sudah saudara pelajari adalah operator logika AND, logika OR, dan logika NOT. Apa itu logika AND? Logika AND adalah logika yang akan mengembalikan nilai benar jika semua kondisi yang diperiksa bernilai benar. Ini kalau saya jelaskan kembali, logika AND adalah logika yang akan mengembalikan nilai benar atau true jika semua logika yang diperiksa benar, true. Nah, ini logika N. Logika N adalah logika yang akan mengembalikan nilai benar jika semua logika yang diperiksa bernilai benar. Ini terapannya gimana sih, Pak? Apakah akan ada dalam kasus nyata? Ya, dalam kasus nyata ini akan ada. Contoh ini ya, Contoh ketika Anda akan melamar pekerjaan PNS. Apa syaratnya nih? Syaratnya banyak ini. Pertama, minimal sarjana. Kedua, kemudian harus lulus administrasi. Ketiga, harus lulus tes TPA akademik. Keempat, harus lulus tes SKB. Apa ini SKB? Kompetensi bidang, skill, kompetensi inti dari kesarjanaan saudara. Kemudian apa lagi nih? Harus lulus tes kesehatan. 6. Harus lulus tes wawancara atau kepribadian.
Dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, Anda lihat syarat ini. Untuk jadi PNS, itu syaratnya hampir ada 6. Berarti kondisinya harus ada 6 ini. Satu, dia harus S1, terakreditasi lagi. Minimal B, yang C ke bawah wayahna memang tes ngiringan. Tes PNS. Kemudian syarat kedua, kondisi kedua harus lulus administrasi. Dokumen-dokumen dia harus lulus. Syarat ketiga dia harus lulus tes TPA, tes potensi akademik, kognitif, kecerdasan, IQ. Kemudian syarat keempat harus lulus tes SKB, kompetensi bidang, kompetensi keahlian sesuai jurusan. Kemudian tes kesehatan dan tes wawancara. Anda bayangin, 6 kondisi harus teruji true, benar, kalau dia melulus PNS. Berarti ada berapa? Ada 6. Berarti kondisinya ada 6. K1 minimal S1, K2 minimal administrasi, K3 minimal lulus TPA, K4 minimal lulus SKB, K5 lulus kesehatan, K6 lulus wawancara. 6 kondisi terpenuhi lulus, sisanya gagal. Jadi kalau ada salah satu di sini yang tidak terpenuhi, asumsi misalkan tes TPA-nya gagal, kecerdasannya kurang, yang lain bagus nih, lulus enggak lulus, karena syarat terjadi PNS semua harus terpenuhi. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti logika N main di situ. Maka logika N main. Clear ya? Nah, gimana cara menerapkannya Pak pada kondisi? Anda bisa cek begini, asumsi kondisi 1 adalah S1, maka kita buat sini if K1, if K kondisi 1 ini, kondisi 1 artinya minimal sarjana ya, minimal K1 sama dengan S1 sarjana. Kemudian N, nah data N sekarang. Dan kondisi kedua yaitu administrasi K2 sama dengan terpenuh lengkap, administrasi lengkap. Ini K2 administrasi. Dan kondisi ketiga sekarang TPA lebih besar sama dengan 80. Ini misalnya syarat minimal kecerdasan 80 misalnya. Kemudian N kondisi ketiga apa ini? Oke, berarti K1 adalah pendidikan ya. Ini pendidikan dan pendidikan. Kondisi kedua adalah dokumen. Kita buat di sini dok. Kondisi TPA. Kondisi keempat sekarang misalkan, dan kondisi keempat itu apa? SKB. Berarti SKB nih. SKB misalkan ya asumsi 80. Dan kesehatan, berarti sekarang kesehatan, dan kesehatan minimal nilai kesehatan adalah asumsi ya harus sehat misalkan 70 lah. Kemudian dan kesehatan tuh, dan wawancara misalkan, dan tes wawancara misalkan interview, wawancara, skor wawancara misalkan asumsi 80 juga, maka lulus. Maka lulus, maka dinyatakan lulus. Ya, Masya Allah. Else gagal. Nah, lihat di sini. Nah, lihat di sini. Kapan seseorang yang lulus tes CPNS kalau pendidikannya adalah S1 minimal, ini ya, minimal berarti saya adalah lebih besar sama dengan S1.
kemudian dokumennya itu lengkap, kemudian TPA-nya minimal 80, kemudian SKB-nya 80 minimal, kemudian kesehatannya minimal 70, skor wawancara minimal 80, maka lulus, sisanya adalah gagal. Jadi kalau ada peserta tes PNS yang asumsi nilai dokumennya lengkap, kemudian tapi pendidikannya misalkan D3, yang lainnya gagal berarti. Kenapa? Karena ini logika N. Yang diminta dalam persyaratan PNS adalah semua ini harus terpenuhi, semua kondisi ini harus terpenuhi, maka dia lulus. Maka kondisi seperti itu harus menggunakan logika N, yaitu logika yang akan mengembalikan nilai benar jika semua logika bernilai benar. Oke, itu review yang kemarin. Sekarang balik, logika OR. Logika OR itu kebalikan dari logika N. Logika OR adalah logika yang mengembalikan nilai benar jika salah satu kondisi diperiksa bernilai benar. Asumsi, sekarang untuk meluluskan PNS itu syaratnya dirubah. Syaratnya adalah untuk lulus PNS minimal salah satu syarat di bawah ini terpenuhi. Ini dirubah aturan mainnya ya, kondisinya untuk lulus PNS. Jadi kalau Anda mau diterima PNS, minimal salah satu syarat harus terpenuhi. Lihat, ada kata minimal salah satu syarat terpenuhi. Kondisinya, kalau misalkan salah satu syarat ini terpenuhi, lulus nggak peserta? Pasti lulus. Konsekuensinya akan banyak nih PNS yang diterima. Kenapa? Asumsilah tes minimal S1 terpenuhi, pendidikan di S1, administrasi lengkap, TPA anjlok misalkan, tes TPA-nya jeblok misalkan, misalnya harusnya 80, dia hanya 70, tapi ini terpenuhi, lulus kan dia? Lulus. Kenapa? Karena salah satu syaratnya terpenuhi, true. Ya, maka kalau negara ini menggunakan tes PNS dengan konsep salah satu syarat ini, banyak tes PNS yang masuk. Bengkak negara ini, membiayai anggaran negara kan bengkak ini, udah masa corona ya kan. Sekarang harus membiayai PNS yang salah satu syaratnya terpenuhi. Itu sebabnya kondisi N itu lebih ketat dibandingkan kondisi OR. Clear ya? Mudah-mudahan di-clear. Nah, kapan menggunakan N, kapan menggunakan itu tergantung dari kasus yang dihadapi. Oke, lanjut. Kemarin saudara pun sudah mempelajari negasi not. Not itu artinya negasi lawan dari logik sebelumnya. Jadi kalau saya punya pernyataan not true, itu berarti false. Kalau saya punya pernyataan not false, berarti maknanya adalah true. Clear ya? Nah, kemarin pun saudara sudah mempelajari teknik teknik hidden object image, sehingga bisa dimanipulasi dengan teknik coding. Nah, object image yang kemarin saudara pelajari itu propertinya bisa bernilai true false dari properti visible. Nah, sekarang kita akan kembangkan materi dari if yang single, yang tunggal kemarin ke dalam if bersarang. Nah, untuk kasus if bersarang kita akan mengembangkan coding beberapa project ya. Oke. Sebelum kita ngoding ke dalam if bersarang, saya ingin jelaskan kembali apa itu if bersarang. If bersarang atau sebetulnya nested if, ini bahasa Inggrisnya, itu adalah if di dalam if.
if di dalam if, atau if lebih dari satu. If lebih dari satu, itu if bersarang. Rumusnya kemarin sudah saya sampaikan. If K1 terpenuhi, maka do aksi for K1, else if periksa kondisi 2. Jika kondisi terpenuhi, maka do lakukan aksi for K2, else do aksi for KN, K ketiga ini berarti ya, KN atau else, K else, K ke N atau K nya else. Nah, ini disebut dengan if bersarang. Kenapa ada if yang lebih dari satu, atau if di dalam if. Jadi if ini ada di dalam if ini, atau if bersarang. Nah, sekarang Pak, terapannya seperti apa? Ini kan teorinya nih. Terapannya kumaha? Baik, kita akan ngoding berarti ini kalau Anda mau masuk ke terapan. Seperti biasa, kita bangun dengan file new project multi device, kemudian pilih header footer, klik tombol OK. Buka folder Anda, kita buat folder pertemuan 6. Kemudian klik select folder, kemudian saudara di bawah project yang sudah ada. Oke, saya tarik ke atas supaya jelas. Kemudian kita akan buat project. Asumsi, dalam kasus ini kita akan menghitung sih, menentukan kelulusan lah, menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai akhir sebagai berikut. Ya, nilai akhir sebagai berikut. Misalnya nilai akhir 80 sampai 100 itu dapat nilai A. Kemudian nilai akhir 70 sampai 79 itu dapat nilai B. Kemudian nilai akhir dari 60 sampai 69 itu dapat nilai C. Kemudian nilai akhir 50 sampai 59 itu dapat nilai D. Sisanya adalah E. Nilai akhir di bawah 50 itu dapat nilai E. Nah, ini contoh kasusnya nih untuk hari ini, memahami konsep if bersarang. Jadi saya punya contoh kasus bahwa lulusan mahasiswa untuk mata kuliah saya misalkan itu ditentukan dengan aturan main ini. Jadi kalau nilai akhirnya itu di antara rank 80 sampai 100, maksimum nilai 100, minimum nilai 80, maka dia dapat nilai A. Kemudian kalau nilai akhir mahasiswa itu 70 sampai 79, nilainya dapat nilai B.
Kalau nilai akhirnya 60 sampai 69 dapat nilai C. Kalau nilai akhirnya 50 sampai 59 dapat nilai D. Sisanya adalah kalau tidak A, B, C, D pasti E. Nah itu berarti nilainya di bawah 50, 49, 48, 47, 46, 45 dan ke bawah sampai 0. Asa mungkin dapat 0-nya. Taraf kuliah sih gak nangta. Ya, insya Allah masih susah, tidak ada yang seperti itu. Nah, logika ini dapat disederhanakan nih. Jadi kasus dengan logika ini dapat disederhanakan. Maka nilai A 80 sampai 100 itu berarti sama saja dengan pernyataan nilai A lebih besar sama dengan 80. Nilai akhir maksudnya. Nilai akhir adalah A. Nilai akhir 70 adalah B. Nilai akhir 60 adalah C. Nilai akhir 50 adalah D. Nilai akhir kurang dari 50 adalah E. Nah, jadi pernyataan 80 sampai 100 itu sama dengan pernyataan seperti ini. Pernyataan 70 sampai 79 itu sama dengan pernyataan ini. Pernyataan 60 sampai 69 itu sama dengan pernyataan ini. Pernyataan 50 sampai 59 itu sama dengan pernyataan ini. Dan sisanya adalah sama ini. Nah, ini konsep pemahaman logika. Oke, setelah dapat konsep seperti ini, kita coding ke dalam project kita. Oke, kita buat sorot objeknya, objek form, kemudian ambil objek label. Seperti biasa, posisikan dia di top, kemudian ambil property text, ganti dengan nilai, maaf, skor saya. Skor akhir, posisikan dia di tengah supaya terlihat indah saja sih. Horizontal line-nya kita buat center, fontnya kita buat misalkan 14, kemudian stylenya adalah bold, kemudian cukup lah ya. Oke, headnya boleh diganti kalau Anda mau buktiin headnya itu adalah ya 25. Sip. Nah, lanjut sekarang. Objek berikutnya adalah sorot objek form, ambil objek misalkan edit. Nah, ini input data nilai, align-nya kita posisikan di top, kemudian property text formnya kita ganti dengan input score akhir mahasiswa di sini. Ini petunjuk bagi pengguna aplikasi ini. Nah, supaya tulisan ini di tengah terlihat lebih nyaman, maka posisikan horizontal line-nya ke center. Dapat. Nah, sekarang sudah dapat nih. Objek label dan objek edit. Selanjutnya adalah objek button. Dapat. Posisikan dia di top. Tarikan seperti ini. Kemudian property textnya ganti dengan oke. Seperti biasa, ambil objek label, sorot dulu objek form, ambil objek label, enter, kemudian posisikan dia di client itu area sisa, kemudian nilai teksnya ganti dengan tanda tanya, kemudian posisi horizontal-nya ganti dengan center, kemudian property lanjutnya adalah bold, setting kita ganti dengan 100, kemudian oke. Ya, cukup segini ya. Font color ya, font color. Nah, asumsi seperti ini, kemudian kita run. Sebelum run kita perhatikan platform di sini Android 32. Maka kita ubah ke Windows 32. Kenapa?
karena kita masih dalam proses pengembangan, development. Oke, kita running. Seperti apa nih tampilannya nanti ya. Nah, oke, seperti ini tampilannya. Jadi nanti akan ada nilai yang harus diinput oleh user. Misalnya di sini 60, diklik OK, harus keluar di sini berapa 60 tadi? C gitu ya, 60 itu C. Oke, back, close, masuk ke mode coding sekarang. Nah, di mana kita menyimpan kode? Kode akan disimpan di tombol OK. Kenapa di tombol OK? Karena tombol ini digunakan untuk menyeleksi lulus atau tidak saat user mengkliknya, maka simpan di tombol OK. Anda berklik tombol ini, nah masuk ke. Dan sebelum masuk ke kode, di sini ada button 1. Ini belum jelas button 1. Maka kita masuk kembali ke mode design. Kita ganti nama variabelnya seperti biasa. Biasakan itu sorot object button, masuk ke property name, ganti dengan btn OK. Nah, sorot object edit, semua objek kita ganti yang dianggap penting. Ini edit score. Kemudian label 1 itu ini, label 2. Nah, ini akan dimanipulasi, maka kita ganti dengan namanya label lulus. Oke. Label lulus lah ya. Label keterangan lah. Label keterangan, label keterangan. Nah, label 1 tidak perlu diganti nama variabelnya karena nilai dari label 1 selalu tetap selama aplikasi ini dijalankan. Oke. Kalau kita sudah punya objek yang lebih informatif, maka kita siap ngoding. Double klik tombol OK, akan kita simpan aksi atau metode untuk keperluan kasus kita. Tadi kasusnya adalah menentukan kelulusan seseorang mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang diinputkan oleh pengguna. Dan ini ketentuan yang berlakunya. Oke, kita coding. Pertama, kita akan lihat di sini nilai akhir dan skor. 80 itu skor. Nilai akhir itu adalah skor. Nilai akhir itu skor. Nilai huruf itu ABC. Dan maka nilai akhir ini adalah variabel. Kenapa variabel? Karena nilainya selalu berubah-ubah. Tidak tetap antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 dan mahasiswa 3 seterusnya. Maka ini variabel. Oke, berarti kita tentukan variabel. Buatlah variabel di sini. Kita buat variabel var nilai akhir bertipe. Nah, sekarang masih nilai akhir bertipe apa nih? Kita lihat di sini. Karena nilai akhir ini adalah bilangan bulat, berarti kita bisa gunakan tipe data integer. Clear ya. Pertanyaan timbul sekarang, Pak, gimana kalau ada nilai yang pecahan, misalnya 80,5? Nah, kalau memang di kenyataan lapangan itu ada nilai yang pecahan, misalnya kayak tadi 80,5, 70,5 maksudnya, berarti tipe data integer nggak cocok, karena tipe data integer mengcover untuk bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Pecahan itu harus menggunakan yang plot. Apa ini? Ganti aja dengan single. Clear ya? Oke, mudah-mudahan clear. Berarti sekarang supaya lebih aman, kita gunakan tipe data single. Asumsi misi ada user yang menginputkan pecahan. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Lanjut, sekarang kita punya variabel NA, itu nilai akhir. Sekarang di sini ada AA, itu nilai huruf. Berarti saya harus membuat variabel nilai huruf. Saya singkat NH. Bertipe apa dia? Karena huruf ini A, B, C, ini adalah karakter, berarti dia bertipe string. Clear ya? Mudah-mudahan clear. Sekarang kita dapat nih, berarti A, B, C ini adalah nilai huruf, NA ini adalah skor, single. Lanjut sekarang. Ingat di pertemuan sebelumnya, fungsi variabel adalah menampung nilai. Berarti kalau kita sudah deklarasikan variabel NA, variabel NH, maka variabel-variabel ini harus punya nilai. Pertanyaannya, diambil dari mana nilainya? Kan begitu? Ya, kita akan cek sekarang.
NA, diambil nilainya, diberi nilai dari mana. Nah gitu kan, diambil nilai dari mana nih. Sekarang kita lihat aplikasi yang kita bangun. Fungsi objek edit score ini buat apa? Untuk input score. Berarti nilai akhir diambil dari objek edit score. Clear ya? Maka di sini tanda tanya tadi di sini edit score. Nah, selanjutnya adalah ingat, edit score ini adalah variabel objek. Edit score ini adalah variabel objek. Karena dia objek, saya bilang setiap objek punya sifat dan metode. Punya properti dan event. Nah, sifat dan metode apa yang cocok untuk kasus kita adalah sifat teks. Untuk memanggil sifat atau event atau metode milik objek, beri tanda titik, akan muncul event-event dan sifat-sifatnya. Ambil sifat teks ini yang cocok untuk kasus kita, kemudian semikolon. Ingat, akhir coding adalah, akhir kode maksud saya itu adalah semikolon. Berarti kalau sudah dikasih semikolon, perintah ini sudah berhenti. Selesai. Nah, ini adalah cara memasukkan nilai akhir dalam bahasa coding. Jadi nilai akhir diperoleh dari inputan edit score yang diinput oleh pengguna aplikasi. Clear ya? Akan lanjut. Nah, karena nilai akhir sudah dapat dari sini, selanjutnya Anda perhatikan nilai akhir bertipe apa ini? Signal. Edit score bertipe apa ini? Teks. Kemarin saya bilang di pertemuan sebelumnya, kucing sama anjing bisa kawin apa enggak? Enggak bisa, ada jenisnya beda. Nah, sekarang supaya sama gimana? Karena ini adalah bertipe single float, ini bertipe string, maka saudara harus konversi string ke float. Caranya gimana? Ingat pertemuan sebelumnya pakai fungsi string to float. Kalau sudah, tutup dengan tutup. Nah, dengan logika ini, dengan algoritma ini, maka nilai data edit score yang asalnya string sekarang menjadi float pecahan. Ini sudah pecahan, ini sudah pecahan, matching. Oke, lanjut sekarang. Nah, pertanyaan sekarang, apa algoritma berikutnya, Pak? Nilai akhir sudah diperoleh dari algoritma ini. Kalau sudah diperoleh nilai akhir dari algoritma ini, kita uji. Algoritmanya gimana? Algoritmanya begini. If. Ini kan pengujian. If itu kan menguji kondisi. If kondisi apa nih? Nilai akhir. Nilai akhir lebih besar sama dengan 80. Maka, nah lihat di sini. Nilai akhir lebih besar 80, maka A. Berarti kita kasih di sini. Dan label apa tadi saya lupa nama variabelnya. Label cut. Maka balik lagi coding, label cut titik, karena ini label cut itu objek, pasti punya sifat, panggil sifatnya titik, beri sifat teks, diberi nilai A, else it. Nah, uji yang kedua sekarang, nilai akhir lebih besar dari berapa tadi saya lupa, lihat syaratnya di sini 70, berarti nilai akhir 70. Berapa nilai ini? Label cut titik teks diberi nilai B, else if. Nilai akhir lebih besar sama dengan 60 ya. Oh ya betul, 60, 50, oke. 60, maka label cut titik teks, panggil sifatnya, beri nilai dia dengan C, else it lagi. Nilai akhir lebih besar dari 50, maka label cut titik teks diberi nilai B.
else label cut titik teks bernilai A. Nah, selesai sudah. Else if selesai sudah tuh. Nah, lihat di kode baris 49 itu ada semikolon di sini. Sementara di baris 47 tidak ada semikolon, di baris 45 tidak ada semikolon, di baris 43 tidak ada semikolon, di baris 41 tidak ada semikolon. Tadi saya bilang semikolon itu buat apa? Akhir kode. Pertanyaannya, kenapa Pak ini tidak dikasih semikolon? Kenapa Pak ini tidak dikasih semikolon? Kenapa Pak ini tidak dikasih semikolon? Kunaon Pak itu dipasihan semikolon? Nah, Pak iya mah dipasihan. Nah, penjelasannya begini. Kenapa di baris 49 atau else di sini, aksi milik else ini dikasih semikolon? Karena ini menyatakan akhir dari pernyataan if bersarang. Ini menyatakan akhir dari pernyataan if bersarang ini. Artinya adalah kalau saudara kasih semikolon di sini, berarti else yang ke bawahnya ini bukan bagian dari if. Padahal else yang dari sini sampai ke bawah ini bagian dari if. Kenapa bagian? Kalau kondisi ini tidak terpenuhi kan harus meriksa yang ini. Ya kan? Berarti kalau dikasih semikolon di sini, ini nggak akan diperiksa. Kenapa? Karena dinyatakan bahwa else if yang ini yang saya blok sampai ke bawah sini, sampai ke bawah itu bukan bagian dari if yang di atas ini. Padahal seharusnya else if ini, else if ini, else if ini, else ini merupakan bagian dari if yang di atas. Kenapa? Karena menguji kondisi-kondisi yang memang kalau tidak terpenuhi, ambil kondisi kedua. Kalau kondisi kedua tidak terpenuhi, ambil kondisi ketiga. Kalau kondisi ketiga, ambil kondisi keempat. Kan begitu. Oleh sebab itu, di sini tidak boleh ada semikolon. Clear ya? Saya ulang. Kenapa semikolon disimpan di akhir di baris 49? Karena di kode yang ada di sini itu merupakan satu kesatuan, tidak terpisahkan. Artinya kalau kondisi K1 ini diperiksa terpenuhi, maka kondisi yang di bawah ini selesai, tidak akan diperiksa. Sebaliknya, kalau kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, dia akan balik ke sini diperiksa kondisi kedua. Terpenuhikah? Kalau terpenuhi, maka selesai, aksi ini dieksekusi, aksi ini diabaikan, aksi ini pun diabaikan, selesai. Demikian pula kalau kondisi 1, kondisi 2 tidak, kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka diperiksa kondisi ketiga yang ini. Berarti itu satu kesatuan kan? Ya, clear kan? Mudah-mudahan clear. Dapat ya? Itu sebabnya kenapa semikolonnya ada di akhir. Else, karena else if ini, else ini merupakan bagian dari if yang pertama tadi. Clear? Nah, kalau sudah dapat, kita uji soal. Go. Oke, cek sekarang. Saya asumsi masukkan angka 56. D. Cek 56 dia apa enggak? Nah, dapat D. 56 ada di sini nih. Ya kan? Jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 itu dapat di sini berarti D. Saya uji sekarang misalkan 59. Masih D. Kenapa? Karena 50, 59 itu masih di bawah 60. Saya periksa sekarang dengan posisi 60. Jadi C. Kenapa C? Karena 60 ada di posisi C. Saya ambil misalnya posisinya adalah 65. Masih C. Kalau 75 di mana? B. 75 lihat di sini B. Kenapa? Karena 75 ada dalam rank ini. Sama dengan konsep ini, lihat. B itu berapa? 70 sampai 79. Berarti 75 ada di rank sini kan? Ada. Nah, itulah algoritma kita. Sekarang saya akan jelaskan algoritma ini. Nah,
Kenapa 75B? Lihat di sini. Kenapa 75B? Karena nilai 75 berada di antara rank 70 sampai 79. Ini kan 79. Maka dia B. Yang A tidak akan dieksekusi, yang C tidak akan dieksekusi, D tidak dieksekusi, E pun tidak akan dieksekusi. Yang akan dieksekusi adalah B. Sekarang saya ganti dengan pernyataan nilai E. Saya akan ambil nilai E itu berapa? 50 ya. 49 berarti. Klik E. Nah, E. Kenapa tidak D, tidak C, tidak B, tidak A? Karena 49 itu berada di rank ini, di else. Jadi kalau nilai ini tidak terpenuhi semua, maka ini yang akan dieksekusi. E. Clear? Mudah-mudahan clear. Ya. Nah, itu teknik untuk algoritma yang if bersarang ini. If bersarang ini. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tanya ke WA saya atau ke email saya ya. Nah, sekarang Pak, ini kan teknik if bersarang yang boleh dibilang sangat simpel. Bagaimana dengan logika N? Bagaimana logika OR? Kan gitu pertanyaan. Oke, kita akan modifikasi algoritma ini. Ini algoritma benar ini, saya kasih simbol komen dengan seperti ini. Kemudian kita akan buat algoritma kedua untuk kasus yang sama, tapi dengan teknik logika N. Nah, dengan teknik logika N. Gimana Pak kalau dengan tekniknya? Seperti ini codingnya. If nilai akhir, lihat syarat di sini 80 sampai 100. Berarti nilai akhir ini minimalnya berapa ini kalau seperti ini pernyataannya? Pernyataan nilai akhir 80 berarti minimalnya 80, maksimum 100. Saya ulang. Berarti nilai akhir A itu dapat minimal 80, maksimum 100. B minimum 70, maksimum 79. C minimum 60, maksimum 69. D minimum 50, maksimum 59. E di bawah 50. 0 sampai 49 itu E. Nah, berarti dengan konsep seperti itu kita bisa terapkan di logikanya di sini. Nilai akhir minimumnya adalah 80 itu ini. Bahasa codingnya. Kemudian N nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Ini nilai maksimumnya. Saya ulang. Jadi terjemahan minimum itu adalah ini. Terjemahan maksimum itu adalah ini. Di N kan. Kenapa di N kan? Karena dua logika ini harus terpenuhi supaya dapat nilai A. Maka di sini isi keterangan label ke titik. Oh, which one? Oh, lagi running ya, matikan dulu. Lagi running, kita matikan dulu. Label ke titik teks diberi nilai A. Else if lagi nilai akhir lebih besar sama dengan 70 and nilai akhir lebih kecil sama dengan seberapa tadi, lupa saya, 79. Berarti 79 di sini. Nah, 79, maka label ke titik teks diberi nilai B else if nilai akhir lebih besar dari 60 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 69. 69 benar ya, betul. 60, 69, 59. Oke, 69, maka label ke titik teks diberi nilai C else if
Oke, nilai akhir di atas minimal 50 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan berapa tuh? 59, maka label cut titik teks diberi nilai D. Else label cut titik teks diberi nilai E. Nah, ini adalah algoritma kedua untuk kasus kelulusan skor mahasiswa dengan teknik logika N. Ingat, logika N adalah logika yang akan mengembalikan nilai benar jika semua kondisi bernilai benar. Jadi kapan mahasiswa dapat nilai A? Kalau kondisi 1, ini namanya kondisi 1. Kondisi 1 itu terpenuhi 80 minimal, dan kondisi kedua terpenuhi maksimum 100. Demikian pula dengan B. Kapan mahasiswa dapat nilai B? Kalau kondisi 1 minimal 70 dan kondisi kedua minimal maksimum 79. Kapan mahasiswa dapat nilai C? Kalau kondisi 1 bernilai minimal 60 dan kondisi kedua bernilai maksimum 69. Kapan mahasiswa dapat nilai D? Kalau kondisi 1 bernilai minimum 50 dan kondisi kedua bernilai maksimum 59. Sisanya E. E itu artinya kalau kondisi ini tidak terpenuhi semua, baru dia dapat E. Clear? Kita uji kebenaran algoritma logika N ini. Go. Oke. Kita kasih nilai misalkan 80. Klik A. Benar A nih. Kenapa tidak B? Karena tadi kondisi 1 terpenuhi, padahal kondisi 2 tidak diuji kan? Tidak, karena kondisi 1 terpenuhi. Sudah terpenuhi, maka dia A. Saya kasih dengan misalkan 75 B. Benar nggak 75 B? Nah, kondisi 75 ada di sini kan? Nilai kondisi 75 di daerah sini. Berarti dia B. Saya misalkan 50 D. 50. Nah, ini lihat 50 kondisinya ada di sini sekarang. Berarti dia D. Saya kasih misalnya nilai 35 E. Ya kan? Nah, Pak, ini kan belum pecahan nih, ini mah bulat. Coba ganti. Oh, boleh. 35,6 tetap E. 70, misalkan 71 B. 70. Kenapa bisa menampung pecahan? Karena kita deklarasikan nilai akhir sebagai single. Clear ya? Kemudian perhatikan di sini. Di sini nilai label cut diberi nilai A. Pak, Bapak deklarasikan nilai huruf tapi nggak pernah dipakai. Misalkan gitu kan pertanyaannya. Bagus tuh pertanyaan cerdas. Pak, Bapak buat variabel NH tapi tak pernah dipakai. Padahal Bapak bilang fungsi variabel menampung huruf, menampung nilai. Benar, cerdas saudara. Kenapa nggak nanya tuh? Ya baru ingat sekarang. Oh bagus lah, minimal ingat ya. Nah, kita akan deklarasikan label cut text sama dengan what is it? NH ya, kita punya NH. Oke, NH akan kita fungsikan dengan teknik seperti ini. Kita buat di sini adalah nilai akhir. Saya hapus. Ini adalah nilai akhir. Nilai akhir, nilai huruf. Huruf sudah tua, nilai huruf. Saya ganti dengan B. Nilai huruf dengan C. Dan nilai huruf dengan D. Nah ini nilai huruf dengan E. Nah, buatlah di sini. Sesudah akhir ini adalah label cut titik txt diberi nilai NH. Create. Jadi algoritma yang barusan
Sekarang kita modif dengan algoritma yang kedua seperti ini. Tes, go. Ya, saya kasih ikan 70 B. Oke, saya close dulu ya, biar bisa kebaca sama saudara. Saya taikan ke atas. Oke, 50 D. Bener nggak D? Bener tuh D. Kemudian 45 E. Ya, berarti sekarang sudah tersolusikan kasus untuk if bersarang untuk nilai skor akhir mahasiswa. Nah, saya akan modifikasi algoritma ini sekarang dengan pernyataan gambar. Kalau E gimana, kalau D gimana, dan seterusnya. Oke, kita uji coba algoritma ini sekarang. Kita tambahin sekarang. Oke, kita akan simpan di sini objek baru. Namun sebelum disimpan objek baru, objek label type-nya disorot. Kita modifikasi align-nya dari klien berubah menjadi top, sehingga saya bisa geser dia. Kenapa saya geser? Karena akan saya tambahkan sini gambar. Ya, sorot objek form, ambil objek image sekarang. Image, objek image, enter, posisikan dia di top, posisikan di top, kemudian ganti pernyataan name-nya, name dengan image A. Artinya kalau dapat nilai A, seperti apa gambarnya? Kalau dapat B, seperti gambarnya. C gimana, dan seterusnya. Oke, itu untuk image A. Sorot objek form, ambil kembali image, trik aja. Kemudian ganti sekarang namanya dengan image B. Kemudian which one, top. Nah, kemudian klik lagi objek form. Oke, ini saya kecilkan dulu biar bisa nampung dulu ya. Ini saya kecilkan biar bisa nampung dulu. Ini objek image A, image B, kemudian sorot objek form, ambil image, which one, image, oke. Nah, property name-nya ganti dengan image C. Kemudian posisikan lainnya di top, kemudian sorot objek form untuk dapat image D. Sekarang mau sorot image, posisikan name-nya dengan image D ya, A, ini A, B, C, oh ya D itu D. Kemudian posisi lainnya kita ganti dengan top. Nah, nanti terakhir klik tombol object form, kemudian ambil image, kemudian kasih namanya image A, posisikan dia di top. Ini tunggu uji dulu. Nah, kalau sudah teruji, kita akan ambil gambarnya sekarang. Ke internet, ketika di situ misalkan ambillah yang bagus A, berarti yang bagus itu adalah good job image. Nah, good job image. Oke, kita ambil good job dengan pernyataan ini, save image, kemudian buat di properti pertemuan 6 ya, pertemuan 6, buat image sini, images. Ini adalah ya hadiah A. Hadiah A. Lanjut untuk mendapatkan enough job.
image. Oke, asumsi kita ambil. Which one? Which one you like? Okay. Good job. Good. Excellent. Ini excellent. Oke. Good job, excellent. Bisa kita di sini ya. Oke, ini adalah hadiah. Excellent. Nanti diganti tuh yang A. Ini kita ganti dengan B. Jadi ini hadiah B. Ini hadiah A. Dapat A itu sih, excellent. Sekarang lanjut ke excellent. Apa ya? Kita cari nilai C. Image. Cukup. This one. C. Ada image seperti ini. Oke, asumsi ini ya. Ini artinya calon orang sukses good. Misalnya ini. Mana C, hadiah C. Kemudian kita ambil nilai D. Ternyata tidak ada ya. D. Oke. Kurang, berarti ada nilai kurang. Which one? Ini yang frustasi lah ya. Yang frustasi kita ambil gambar yang frustasi misalkan, karena dapat nilai D, dimarahin misalkan, dimarahin. Jangan dimarahin ya. Ini nilai yang bagus nih. Ini nilai D ya. Dapat misalkan nilai D ya. Ini hadiah D. Terakhir adalah nilai E. Misalkan kita ambil nilai E itu nilai yang frustasi misalkan. Ini misalkan. Aduh, berdoa ya. Ini nih. Ini misalkan. Ini nilai E. Hadiah E. Hadiah bukan nilai ya. Hadiah E bukan nilai. Oke, ini dapat nih nilai D. Ini nilai C. Nggak ada yang saya dapat hadiah ya. Nilai C. Udah. Asumsi ini nih. Ya, sip. Sekarang kita masuk ke codingan. Kita ambil nilai image A. Ini nilai untuk dapat A. Masuk ke properti multi-res bitmap, klik, kemudian klik open, ambil ke PJJ pertemuan 6, image A. Excellent. Oke, excellent, open, kemudian klik close. Oke, close. Open, kemudian which one? Oke, dapat. Kemudian image B. Salah ya, image A. Oke, benar, image B. Image B kita ambil multi-res, kemudian open B. Excellent. Close. Kemudian ambil image C. Ambil properti multi-res, kemudian
ambil C. Ya, cukup. Mudah-mudahan Anda tidak dapat nilai C dari mata kuliah saya, minimal dapat B. Image D, kemudian ambil nucleus, kemudian nilai D. Ini nilai D. Pusing ya. Sekarang nilai C, image C, image E maksudnya. Ambil properti nucleus, kemudian ambil nilai frustasi E. Oke. Wah, bismillah. Nah, kalau sudah beres, maka kita akan buat yang yang skor nilai, kita kecilkan nilainya, size-nya menjadi 45. Kalau sudah, sekarang tinggal kita save all. Kita uji dulu sebelum kita jadiin eksekusi. Oke, kita akan ubah image A menjadi client, which one? Client. Kemudian image B menjadi client, topnya menjadi line client. Kemudian image C menjadi client, kemudian image D menjadi client, kemudian image E menjadi client. See, it works now. Nah, selanjutnya kita buat properti ini menghilang. Kenapa? Karena ketika dieksekusi ini akan ada. Ketika dieksekusi ini akan ada. Gambar-gambar ini akan muncul. Nah, ini kurang bagus dari sisi kode ini. Maka bagusnya ditutup, di hidden. Nah, cara hiddennya gimana? Kemarin sudah saya sampaikan, pakai properti visible. Image E, visible-nya kita buat false. Image D, visible-nya kita buat false. Image C, visible-nya kita buat false. Image B, visible-nya kita buat false. Image A, visible false. Tulisan ini sekarang, tulisan label keterangan, label cut, kita tanda tanya kita hilangkan supaya ketika training tidak muncul tulisan clear. Jadi seakan-akan project ini hanya menampilkan tampilan seperti ini, padahal ada objek yang disembunyikan. Di sisi teknik saja, ini trik saja, ada objek di sini yang disembunyikan. Ya. Oke, sekarang kita mulai coding. Double klik, masuklah di sini sekarang. Nah, mau pakai algoritma yang mana nih? Algoritma yang ini atau pakai algoritma yang ini? Terserah Anda, dulunya sama kan? Hasilnya sama, cuma tekniknya beda. Kita pakai yang ini saja lah. Nah, karena kita akan menambahkan, selain kita menampilkan tulisan A, juga kita akan menampilkan image kan? Maka image itu kan disimpan di sini. Maka image itu, image A disimpan di sini kan? Image A titik visible, kalau di objek ambil punya diberi nilai true, diaktifkan yang asalnya false jadi true. Sekarang permasalahannya kode image A dan NH ini adalah dua kode, ada dua buah kode milik logika yang ini. Saya ulang, dua kode algoritma ini adalah milik logika ini. Berarti kalau Anda punya dua kode milik logika if, maka Anda harus blok kode tersebut dengan begin and clear ya. Nah, sekarang kenapa Pak image A ini tidak ada merah? Karena tidak ada semikolon di sini. Kasih semikolon. Mau hilang image merahnya. Lanjut, ini tinggal saudara blok. Kalau ingin cepat mah blok saja begini ya, karena waktunya mau habis nih. Udah 10:19. Sorry. Ini tinggal saya blok. Ini tinggal saya blok. Tinggal saya blok. Kasih begin jangan lupa semikolon di setiap akhir kode. Ini sama begin, jangan lupa semikolon di akhir kode, ini pun sama begin, jangan lupa akhir kode semikolon, kemudian di sini end.
Dia pun sama, bikin sini adalah n. Nah, lalu sekarang kalau sudah image A visible true, berarti diaktifkanlah dia, ditampilkan ketika nilai skornya adalah 80 sampai 100. Kita uji coba sekarang. Cek dulu. Nah, tapi masih belum benar ini, nggak apa-apa. Minimal lihat saudara dulu ya, lihat dulu seperti apa nanti jadinya. Nah, saya kasih misalkan 80. Ah, good, excellent. Saya kasih misalkan 70. B. Nah, kenapa nggak berubah? Kenapa si image-nya tidak berubah? Karena algoritma di sini belum menutupi yang image B. Berarti di sini tambahin oleh saudara. Image B titik. Ya, kenapa nggak keluar tuh? Oh, nama variabelnya salah, bukan img tapi img. Berarti ini dibuang. Image B titik visible false. Lanjut sekarang ke image C titik visible false. Lanjut sekarang ke image D, tutup juga sih image yang lain dengan false. Lanjut ke image E titik visible dengan false. Nah, kalau sudah ini tinggal di dock, pindahin kemari, paste, ganti sekarang. Ini yang aktif kan B ya, berarti ini adalah not true, artinya false, ya kan? Yang B ini adalah yang aktif, berarti adalah not false. Not false itu artinya true, ini false. Oke, kalau supaya Anda nggak bingung, ini saya ganti ya, pindahin ini ke sini nih biar Anda nggak bingung ya. Ini saya pindahkan kemari sehingga ini menjadi true, yang true selalu di atas, ini yang false selalu di bawah. Bisa gitu. B false true. Ini saya copy, pindahin ke sini. Nah, insertnya ketekan. Nah, pindahin. Stop. Ini C, berarti image di atas. Kita pindahin image ini ke atas. Dan ganti dengan yang true. Sementara image A BD itu adalah false, berarti ini false, artinya dimatikan visible. Oke, kita blok, pindahin ke sini, false. Ini adalah C, berarti C ini adalah true. S ini ya, D, berarti D ini adalah true. Naikkan ke atas, copy, D ini adalah true. Nah, ini yang sisa bawahnya false. Nah, berarti ini D, C, A, B, E. Oke, dapat. Sekarang terakhir di sini. Paste, nah, copy, kita copy. Copy, paste. Ini E, berarti E yang di atas. Naikkan supaya jelas aja, mudah dibaca. Naikkan ke atas, dan sisanya adalah E, D, C, A, B. Ini false. Great, good job. Nah, great. Lihat algoritma ini. Dapat save, kita run. Ya, alhamdulillah. Jadi coba sekarang. Oke, misalkan 80, A misalkan 70, B misalkan 60, C misalkan ya 50, D, Allah pusing katanya 50D, misalkan saya dapat 45, Allahu Akbar 45. Dah,
Oke, itulah materi kita untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan convert dulu ini ke basis Android. Saya bawa sebelum di Android kita kasih detail. Misalnya teksnya adalah aplikasi skor nilai mahasiswa. Kemudian nama projectnya kita ganti set project S dengan P pertemuan 6. Nama unitnya yang ini kita ganti dengan file cps U pertemuan 6. Kemudian nama filenya header footer ini saya ganti dengan property name dengan F pertemuan 6, kemudian set all. Oke, copyrightnya, footernya belum ada, kita kasih footer sebagai hak cipta coder. Sorot objek form, sorot objek footer, ambil label, kemudian isi ganti lainnya dengan label footer, kemudian teksnya ganti dengan copyright 20 by nama saudara, kemudian property horizontal line-nya adalah center, kemudian property align-nya adalah kalian. That's all. Kalau sudah save all, kemudian kita tes run, sudah sesuai, kita tinggal convert ke Android. Ya, clear. Oh, ini belum diganti, Pak. Oke, kita gantinya. Kita ganti object form, kemudian caption, ganti dengan aplikasi kelulusan mahasiswa. Sudah, save all, tes. Ya, sudah. Ambil 45. Allahu Akbar. Ambil misalkan 89. Excellent, good job. Nah, sekarang kita convert ke dalam Android. Kemudian di sini adalah udah reverse Google-nya sudah, tidak ada masalah. Tinggal kita convert, save all, convert, go. Oke. Ya, kemudian dari proses compiling. Ayo, come on, go. Ya, good job. Oke. Ya, installing. Good. Oke, come on, lanjut. Ya, launching. See, dia mulai launching ke laptop, ke HP saya nih. Laptop saya sudah mulai bergerak, launching. Nah, good, sudah muncul. Sekarang saya bawa pada layar. Oke, saya buat more design, kemudian sign in, kemudian connect. Oke. Ya, alhamdulillah connected. See, it works now. Sekarang saya akan keluar dari sini, kemudian saya geser. Pertemuan 6, ini pertemuan 6. Nah, inilah aplikasinya. Saya masukkan misalkan 67, klik C. Saya masukkan misalkan nilainya adalah 79,65, klik OK. Oh, kenapa 79,65 jadi E? Ini masih ada salah coding.
Ternyata masih ada error codingnya. Kita coding ulang nanti. 79,65. Oke, nah isi point. Oke, berarti 79, kalau saya buat misalkan 85 A. Good. Oke, tadi ada kode yang masih salah. Yang tadi 79,65 itu jadi E. Kenapa? Ini bagus nih kasus ini. Dan algoritmanya misalnya sini. Kita lihat ya algoritmanya. Kita back exit. Kita buka algoritmanya. Nah, karena kita mau teknik seperti ini. Nah, supaya bisa mengcover nilai yang apa tuh? Yang pecahan, berarti kita akan gunakan teknik yang ini. Yang ini berarti ini saya cover. Harusnya bisa nih. Salah. Nah, kematikan. Oh, ini sudah dimatikan. Ya. Oke, kita matikan ini. Kita kasih kode seperti ini. Oh, si kita aktifkan algoritma ini. Kemudian oke, kalau sudah tinggal kita masukkan yang NH ini, copy, pindahkan kemari, paste dari blok begin ya, diambil, copy, pindahkan kemari, paste, kemudian ini pun sama, copy, pindahkan kemari, paste, ini pun sama, ke sini, copy, biar nggak ngetik ulang, pindahkan kemari, C, kemudian ke CD ya, dari D, copy, ini D, nah sisanya E, and copy, masukkan di E. Oke, good job, dapat. Oke, algoritma ini masih dipakai. Kalau pun luar kita bikin ke atas ya, biar ya di sini juga apa-apa lah. Save. Oke, kita run kembali. Go. Ya, come on. Okay, let's installing. Launching. Ya, sudah launching di lab di HP saya. Nah, sekarang sudah terbuka. Saya buka di posisi browser. Oke, connected. Good job. Nah, tes sekarang. Masukkan halo.
masukkan 45. Oke, kita masukkan sekarang di posisi 70. B, kita masukkan di posisi 70, S, 56. Good. Nah, pastikan di posisi ya 90. Oh, janganlah di posisi yang kecil berapa? 70 ya. 75,65. Oke, masih B. Di posisi berapa nih yang ini? D itu 55,9 ya. 55,9. Oke. 50,65. Good job. Selesai sudah materi kita untuk pertemuan ke-6 tentang if bersarang. Kesimpulannya apa? Sebelum saya akhiri, ini akan saya simpulkan. Yang pertama adalah bahwa teknik algoritma yang N ini tidak bisa dipakai untuk pecahan. Satu. Kemudian yang kedua, saudara sudah mengenal teknik if bersarang seperti yang sekarang sudah pelajari. Saudara pun sudah mempelajari object image dan property visible yang bernilai true false atau bernilai boolean. Kemudian saudara pun sudah mengenal teknik memberikan nilai string pada suatu data. Jadi kalau tipe data itu string, update dengan single quote. Kemudian saudara sudah mengenal operator perbandingan, yaitu lebih besar sama dengan. Itu sudah saudara pelajari ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saudara semakin cerdas. Allah memberi saudara kemampuan, kecerdasan untuk materi ini sehingga bisa membahagiakan diri Anda dan orang tua Anda, dan bisa menjadi senjata untuk Anda hidup di masa yang akan datang dengan ilmu skill coding ini. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.